Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrawati dengan NIM D022116 dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul yaitu perbandingan kinerja algoritma a priori dan efek growth dalam menemukan pola asosiasi pada Alfamart. Dalam studi kasus, Alfamart cabang Polewali Mandar, Jalan Ahmad Yani. Nah, di sini yang melatar belakangi proposal saya yaitu dilihat dari kemajuan teknologi informasi semakin mempengaruhi strategi bisnis. Nah, pada sektor retail seperti Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Nah, data transaksi penjualan hari ini yang dihasilkan sangat berharga untuk informasi baru mengenai penyusunan strategi promosi dan pengelolaan stok serta meningkatkan pelayanan pelanggan. Pada Alfamart cabang Polewali Mandar yang terletak di Jalan Ahmad Yani menghasilkan ratusan transaksi dalam setiap bulannya. Dari data tersebut memiliki potensi untuk diteliti agar mendapatkan informasi baru mengenai pembelian konsumen. Nah, rumusan masalah pada proposal ini yaitu bagaimana kinerja algoritma a priori dan efek growth dalam mendapatkan item set yang sering muncul dari transaksi penjualan di Alfamart Polewali Mandar. Rumusan masalah yang kedua yaitu melihat algoritma mana yang memiliki kualitas kerja yang lebih baik dalam efisiensi waktu. Serta rumusan masalah yang selanjutnya yaitu melihat pola item set apa saja yang dapat ditemukan dari kedua algoritma tersebut dari data transaksi. Nah, adapun manfaat penelitian ini adalah yaitu dapat memberikan informasi baru mengenai pola pembelian konsumen dan informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, contohnya penempatan barang yang sering dibelanja secara bersamaan, dan ini juga dapat memberikan informasi dan dalam pengelolaan stok barang. Manfaat kedua yaitu juga dapat membantu dalam manajemen Alfamart saat memilih algoritma mana yang lebih efisien untuk mengelola data transaksi penjualan ketika melakukan penelitian di berbagai cabang lainnya. Manfaat penelitian kedua ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangsi pada kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang data mining, terutama dalam pola pembelian dan penjualan dari data transaksi. Adapun tujuan penelitian ini adalah yaitu menganalisis kinerja algoritma a priori dalam mendapatkan item set yang sering muncul dari transaksi penjualan di Alfamart Polewali Mandar cabang di Jalan Ahmad Yani, serta menganalisis kinerja algoritma efek growth dalam mendapatkan item set mana yang sering muncul dari transaksi tersebut, serta membandingkan efektivitas kinerja antara algoritma a priori dan algoritma efek growth baik dalam proses eksekusi dan penggunaan memori. Serta tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi pola-pola transaksi di Alfamart Polewali Mandar dapat ditemukan dengan algoritma a priori dan algoritma efek growth sehingga memberikan informasi yang real dalam penyusunan strategi bisnis. Nah, tujuan penelitian selanjutnya itu memberikan saran algoritma mana yang lebih cepat digunakan untuk menganalisis data transaksi penjualan dalam jumlah yang besar serta berdasarkan hasil perbandingan kedua kinerja dari algoritma tersebut. Nah, adapun landasan teori ini yaitu data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah proses penemuan pola di dalam jumlah data yang sangat banyak. Adapun tujuan dari data mining ini adalah untuk menempatkan informasi dari data yang dikelola dengan melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap analisis data, proses data, serta
transformasi data, ekstraksi data. Nah, apa itu algoritma a priori? Menurut Gatot Supriyono, algoritma a priori ini bekerja dengan mengidentifikasi item-item yang sering dibeli secara bersamaan dalam transaksi pembelian, serta membantu menentukan aturan asosiasi di antara item-item tersebut. Nah, algoritma a priori ini juga merupakan salah satu algoritma data mining yang efektif untuk mengidentifikasi pola-pola asosiasi dalam data transaksi. Nah, algoritma a priori ini sering juga digunakan untuk menemukan pola keterkaitan antara satu item dengan item lainnya. Misalnya adalah keterkaitannya yaitu jika konsumen membeli telur, apakah dia juga membeli mie, itu termasuk adalah keterkaitan antara satu item dengan item lainnya. Algoritma Avogadro. Algoritma Avogadro adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi himpunan data yang sering muncul atau disebut dengan frequency item set dalam suatu kumpulan data. Nah, algoritma Avogadro ini menggunakan konsep pembuatan tree atau pohon struktur data yang disebut dengan FV-tree untuk menemukan frekuensi item set tanpa harus menghasilkan kandidat seperti pada algoritma a priori. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita membandingkan algoritma mana yang lebih efektif dari algoritma a priori dan algoritma Avogadro. Nah, association rules meaning. Di sini association rules meaning adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari hubungan antar item dalam dataset tertentu. Nah, teknik ini bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi hubungan antar item yang terdapat dalam dataset atau yang terdapat dalam struktur transaksi tersebut. Nah, penerapan data mining ini dengan aturan asosiasi bertujuan untuk mengungkap informasi tentang item-item yang sering berhubungan dalam bentuk aturan atau rule. Aturan asosiasi merupakan teknik data mining yang digunakan untuk menemukan keterkaitan antar kombinasi item. Nah, seperti yang saya ucapkan sebelumnya bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan aturan asosiasi yang merupakan pembelian konsumen, semisal konsumen membeli telur, apakah dia juga membeli mie. Itu adalah tujuan dari penelitian ini, mencari aturan asosiasi atau pola asosiasi tersebut. Begitu. Nah, pada studi kasus pada transaksi penjualan menurut Jamaluddin dan Nursifuagos, nah, data transaksi penjualan adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan untuk suatu pengambilan keputusan bisnis. Nah, pada penelitian ini, algoritma a priori dan Avogadro akan dibandingkan kinerjanya dalam menganalisis pola transaksi penjualan di Alfamart cabang Polewali Mandar. Nah, Alfamart sendiri merupakan salah satu jaringan minimarket yang memiliki data transaksi penjualan yang besar. Dengan menerapkan data mining menggunakan algoritma a priori dan Avogadro, diharapkan dapat diperoleh pada pembelian konsumen yang berguna untuk strategi promosi, pengaturan stok, dan peningkatan layanan konsumen. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Nah, pada rancangan penelitian ini, yaitu penelitian kuantitatif, dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk berfokus pada membandingkan kinerja algoritma a priori dan Avogadro dalam menemukan pola asosiasi atau aturan asosiasi dari transaksi penjualan di Alfamart cabang Polewali Mandar. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitian yaitu pada Alfamart cabang Polewali Mandar, Jalan Ahmad Yani,
Sulawesi Barat. Nah, waktu penelitian ini selama semester akhir tahun akademik 2024 dengan pengumpulan data yang dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari bulan September hingga Desember tahun 2024. Nah, selanjutnya masuk di tahapan penelitian. Nah, tahap yang pertama yaitu pengumpulan data transaksi yang dilakukan selama 3 bulan terakhir di tahun 2024. Nah, selanjutnya praproses data. Praproses data itu yaitu menganalisis data-data dari transaksi tersebut, yaitu kita mengecek apa pembelian konsumen dari setiap transaksi. Setelah dilakukannya praproses data, kita mengimplementasikan setiap algoritma, yaitu algoritma priori dan implementasi algoritma FP-Growth. Nah, setelah perbandingan dilakukan, maka kita membandingkan pengukuran kinerja dari kedua algoritma tersebut. Selanjutnya kita masuk ke analisis hasil. Nah, kita mencari algoritma mana yang lebih efektif dari kedua algoritma tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi algoritma a priori. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah yaitu menetapkan nilai K yaitu sama dengan 1. Dan selanjutnya, proses selanjutnya itu menghitung support item dari K item tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai item set yang memenuhi nilai support minimal. Jika nilai tersebut memenuhi, maka K ditambah dengan 1. Dan jika tidak, maka proses selesai. Lanjut ke langkah selanjutnya itu menghitung support item set dari K item set. Hasil kombinasi item set dari K sama dengan 1, yaitu item yang memenuhi support minimal. Jika nilai K ini jika item set ini memenuhi nilai support minimal, maka akan dilanjutkan lagi yaitu ke langkah selanjutnya. Kita bandingkan lagi apakah ada item set yang memenuhi support minimal. Jika tidak, maka proses selesai. Jika iya, maka nilai item set ini ditambah dengan 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari apakah nilai K ini lebih besar dari jumlah item. Maka dilanjut dengan menghitung support item set dari K item, yaitu dari hasil kombinasi item set dari K1. Atau kita tetapkan di awal tadi K itu nilai supportnya yaitu 1, yaitu item set yang memenuhi support minimal. Jika proses itu selesai, maka kembali lagi mengecek apakah ada item set yang memenuhi support minimal. Maka proses tersebut diulang-ulang sehingga mendapatkan nilai yang diinginkan, serta mengecek apakah ada item set yang memenuhi support tersebut. Dari kita tetapkan tadi, misalkan K itu sama dengan 1 atau menghitung atau nilai support dari item tersebut. Itu merupakan implementasi dari algoritma a priori. Selanjutnya implementasi algoritma FP-Growth. Nah, inti dari algoritma ini adalah kita menggunakan struktur data FP-Tree atau struktur data pohon yang biasa dilakukan dalam struktur data. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menganalisis terlebih dahulu, begitupun dengan algoritma a priori sebelumnya, kita analisis dulu data-data yang ada pada struk belanjaan tersebut. Sehingga data tersebut setelah data tersebut sudah dianalisis, maka algoritma membaca dataset dan memasukkan nilai minimum support. Nah, semisal tadi algoritma priori kita tetapkan nilai minimum supportnya adalah 1. Nah, maka begitupun dengan algoritma FP-Growth, kita tetapkan minimum supportnya. Misal K itu adalah sama dengan 1. Dan langkah selanjutnya dari implementasi algoritma FP-Growth adalah yaitu
membentuk struktur data F-tree, yaitu dengan membuat sebuah pohon F-tree, yaitu membuat struktur data tree, dan setelah itu kita membangkitkan conditional bottom base dari FYT tersebut. Setelah itu kita bangkitkan lagi conditional pattern base, dan setelah proses tersebut dilakukan, maka kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu mencari frequent item set pada minimum support tersebut. Nah, setelah begitupun dengan algoritma a priori, kita mencari frekuensi item set dari struktur belanjaan tersebut, yaitu mencari aturan asosiasi atau pola asosiasi. Semisal konsumen membeli telur, apakah dia juga membeli mie? Nah, itulah yang kita akan cari dari kedua algoritma tersebut. Nah, ini oke. Itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.